menghadapi masalah tersebut, tapi lu cuma menunda masalah tersebut atau menunda menghadapi masalah tersebut. Tapi waktu gue sering minum dulu ya, gue merasa semua masalah hilang. Masalah gue ya hilang, Wan. Halo, kembali lagi sama kita. Di ruang kontrakan, gue Dapa. Aku Amanda. Kali ini kita berdua akan nemenin kalian lagi di podcast Keluh Kesah. Ruang cerita semangat ruang keluarga. Hari ini kayak aku tuh ngerasa pusing banget. Lagi banyak masalah banget. Pusing banyak banget masalah, makin hari makin banyak banget beban hidup gue gitu kan. Yang biasanya aku tuh tiap ada masalah terus cerita. Aku kan punya temen nih, bestie banget ya. Punya sahabat, biasanya cerita tapi dia tuh lagi sibuk. Saya bingung harus gimana. Apa kayak orang-orang ya aku ngelampiasin masalahku ke mabok. Orang-orang siapa? Orang-orang ada kemarin ada yang DM cuy. Kemarin ternyata tuh banyak yang nyimak video kita. Jadi tuh kemarin ada yang keluh kesah nih, ternyata dia tuh dia itu dia punya masalah terus melampiasinya ke ini apa kali beneran. Makanya kayak selalu kepikiran gitu. Aku tuh kepikiran apakah aku mau nyobanya. Karena aku penasaran apakah itu bisa menyelesaikan masalahku, bisa meringankan masalahku nantinya. Ya nggak tahu kan, lu harus nyoba dulu biar lu tahu mau gimana. Ya, Itu kayak gitu ya. Kalau setiap ada masalah alkohol, lu kayak gue yang dulu tuh. Gue dulu juga gitu pada masalah alkohol, setiap ada masalah ke alkohol. Tapi ya sekarang udah enggak lah. ya sih gue percaya sih dia apa pernah ngalamin gitu ya apa. Tapi lu penasaran nggak orangnya? Ya orangnya nggak bisa disebut, nggak mau disebut sih. Tapi Oh, yang DM. iya, yang DM. Boleh deh, bacain ayo. Bacain aja ya. Ya. Oke, langsung kita baca. Bacain, Wan. Oke, ini dia. Kak, gue mau cerita. Nih, ini dari Samuan ya. Ya inisialnya si A gitu ya. Biasanya kita sebut si A, inisialnya si A. Kak, gue mau cerita. Gue tuh sebetulnya anak yang lurus-lurus aja. Lurus-lurus aja gimana? Lebih ke polos. Oke, lebih ke polos sih. Nah, gue tuh mau. Pada awalnya berarti ya. Iya. Gue tuh nggak pernah yang namanya ngerokok. Terus nggak pernah yang namanya minum alkohol. Ataupun main aplikasi itu. Apaan tuh? Hijau, kuning, merah, coba semua nggak apa sih, jauh dari hal yang konotasinya tuh negatif. Oke, setidaknya sebelum gue masuk kuliah, waktu gue udah masuk dunia perkuliahan ini, gue merasa bisa hidup mandiri untuk pertama kalinya. Nah, tapi di sisi lain gue merasa keberatan akan tekanan dunia perkuliahan, entah itu dari akademik. Oke, jadi masalah dunia, tekanan dari kuliahan atau dari akademik, terus adaptasi juga, dan tanggung jawab atas apa yang gue pilih dalam menjalani hidup. Hal ini yang bikin gue banyak masalah. Dimulai dari akademik aja kali ya kayak. Oke, dimulai dari akademik. Gue adalah mahasiswa beasiswa yang diharuskan memiliki IPK itu di atas rata-rata ya kan. Ya biasanya 3,0 sih. Nah, untuk bisa dipertahankan beasiswa gue, tiap hari gue burn out dengan tugas kuliah yang gak ada habisnya. Salahnya gue nggak pernah bisa dapat temen yang satu visi, setidaknya untuk mengerjakan tugas kuliah gitu kan. Karena skill adaptasi gue yang kurang banget, akhirnya gue milih jalan yang salah. Suatu ketika gue dapat masalah nih perihal keluarga, berat banget buat nyelesain. Malah tekanan dari perkuliahan bikin beban di kepala bertumpuk sampai overload. Gue mutusin untuk keluar kosan, nyari suasana baru ke tempat temen gue. Tepat saat itu temen gue di sana lagi pada ngumpul dan minum alkohol. Karena pas banget dengan situasi gue dan gue penasaran, akhirnya gue nyobain satu teguh, dan teguh kedua akhirnya keterusan. Dan secara nggak sadar gue udah ngabisin satu botol. Setelah gue minum ya, gue ngerasa masalah gue tuh terlupakan untuk sesaat ya. Dari kejadian itu, tiap kali ada masalah ya pelarian gue selalu ke alkohol. Rasanya meringankan masalah gue, tapi semakin hari gue mikir kalau kayak gini terus gue bakal hancur karena alkohol, dan gue nggak bisa keluar dari adiksi ini. Gue pengen banget keluar dari masalah adiksi gue ini. Gue gak dapet pelarian yang tepat untuk setiap masalah yang gue hadapin selain alkohol. Tolong dong Kak, kasih saran, masukan, atau solusi buat kecanduan gue ini. Gue pengen berubah. Nah, bukan cuma buat dia sih, temen yang lain semua ya. Iya sebenarnya awalnya ini terjadi karena adanya
masalah internal di dirinya kan, Yes. sama keluarganya. Sebenarnya dia kan pertama kali hidup mandiri di dunia Iya. perkuliahan, dia ngekos sendiri, apa-apa sendiri. Itu sebenarnya yang membuat dia shock sebenarnya sih. Iya, kayak kaget. Dia belum bisa melakukan apa yang seharusnya dia lakukan di dunia perkuliahan, sehingga ketika dia ada masalah yang sebelumnya di sekelilingnya banyak orang-orang yang peduli akan dirinya, pas dia kuliah dia kehilangan mereka semua dan akhirnya dia bingung ketika dia ada masalah. Terus Oke, menurut lu gimana dah? nah menurut gue sih kenapa ketawa? Ya, makasih karena udah mau cerita ke kita kan. Terima kasih juga udah mau percaya sama kita terkait apa yang lu hadapin kali ini. Buat teman-teman yang lain juga boleh ya, yang mau berkeluh kesah sama kita, DM aja langsung di Instagram kita @ruang.kontrakan. Oke, di bawah ini. Oke ya, lanjut. Gue tahu kok lu kayak mau keluar atau mau berhenti dari situasi atau zona lu sekarang yang dimana lu terlalu addik terhadap alkohol ketika lu punya masalah. Dan gue juga pernah mengalami hal tersebut dulu di masa-masa awal perkuliahan sama. Gue ketika ada masalah, ketika punya masalah, ketika punya sesuatu yang membebani hidup gue, pelarian gue hanya ke alkohol. Ya sebelumnya terima kasih buat CL karena udah mau cerita ke kita dan mau mempercayai kita buat mengeluarkan apa yang lu rasain kepada kita. Dan gue tahu kok pasti itu adalah hal yang berat karena gue juga ngalamin apa yang gue alamin dulu. Setiap ada masalah pasti selalu nyari alkohol buat ngenangin diri, entah itu menyelamatkan lu dari apa kemungkinan yang terburuk yang akan lu lakuin. Sebenarnya nggak apa-apa sih lu kalau lu sadar dan mau berubah, udah bagus. Pasti ya, berarti berat banget ya, Dek, ya. Berat banget ya si A ini untuk menghadapi masalahnya sampai dia berpikir seperti itu. Nah, berarti sebenarnya ya sebetulnya alkohol itu hanya membuatmu merasa seperti kamu itu menyelesaikan masalah. Ya nggak sih? Padahal kamu hanya menunda itu tuh untuk menghadapinya gitu. Iya, kayak sebenarnya apa yang lu lakuin itu sebenarnya lu ada masalah lu minum alkohol, sebenarnya itu bukan lu menghadapi masalah tersebut, tapi lu cuma menunda masalah tersebut atau menunda menghadapi masalah tersebut. Tapi waktu gue sering minum dulu ya, gue merasa semua masalah hilang. Masalah gue ya hilang, man. Kayak gue ada masalah gue minum hilang, ya mungkin sementara doang. Ya, itu berarti namanya mekanisme doping ya. Doping kopeng. Coping ya, mekanisme coping ya. Cuman sementara aja untuk mengatasinya. Jadi alkohol itu sering digunakan sebagai cara untuk mengatasi stres terkait dengan masalah yang dihadapi. Jadi sifatnya sementara kayak itu tadi. Iya, tahu kayak dari sisi psikologis juga kayak minum alkohol dapat menjadi suatu cara untuk mengurangi rasa sakit yang dialami atau meringankan beban yang dihadapi. Ya meskipun efeknya sementara, ya bagi gue dulu ngebantu banget karena gue dulu nggak punya tempat atau orang lain buat cerita. Nah, ini berarti intinya ya, makanya teman cerita itu penting. Nah, sih. Makanya nih teman-teman ya, kita bikin channel Ruang Keluh Kesah ini, teman-teman bisa manfaatin kok. Bisa manfaatin untuk berkeluh kesah. Karena sebenarnya masalah yang lagi kita hadapi itu tuh butuh buat diungkapin. Iya. Ya kan nggak semua orang melampiaskan masalahnya tuh dengan ke alkohol, ke dalam mabuk. Bisa jadi dia kayak kemana-mana sendiri. Ada yang sampai muter-muter nggak jelas gitu kan. Iya. Itu sebenarnya cuman ya untuk Nah, itu coping lagi kan. Iya, coping gitu. Jadi salah satunya ya kamu pengen ngungkapin gitu, dengan ngungkapin kan seenggaknya ya bikin lega juga sih kalau aku ya. Ya gue mikirnya gini dulu, karena dengan alkohol gue bisa ngelupain masalah gue ya.
terus bisa ngehibur diri gue bisa ketawa sendiri meskipun di atas problematika hidup gue pada saat itu. Tapi Dan dengan minum gue nggak merugikan orang lain juga karena gue nggak merepotkan orang lain, gue Iya. nggak membuat orang lain itu merasa cemas akan diri gue gitu. Jadi gue simpen aja semuanya sendiri gitu dulu. iya emang bener nggak ngerepotin orang. Tapi itu kan pandangan yang salah. Iya tahu karena gue tahu dari dulu kalau itu memang salah dan makanya gue bisa berhenti sampai sekarang karena kalau lu menyikapi masalah yang datang di hidup lu itu bagaimana sih? Kalau coping yang gue lakuin ya ketika dia masalah kayak ini, makanya gue tuh cerita, gue butuh teman cerita. Kan apalagi gue orangnya banyak ngomong terus kayak nggak bisa kalau ada masalah bukan berarti aku overshare ya emang dulu aku salah terlalu oversharing gitu kan. Kalau banyak ngomongin masalah aku ke orang ya walaupun nggak sampai dalam-dalam tapi kayak orang tuh jadi tahu masalahku gitu. Nah makanya sekarang tuh aku harus bisa milah-milah kayak ya paling 1-2 orang aja yang bisa aku percayain gitu. Jadi mau gimana pun keadaannya ya makanya nanti gue mikir Lu percaya sama orang itu ya? aku pikir nah ini pada sibuk apa iya aku harus ngambil ke bercanda ya tadi bercanda ke alkohol tapi perasaan juga sebenarnya tapi Agak usah nah makanya setelah aku pikir-pikir ya alkohol cuma sementara doang. Iya, balik lagi ke sebenarnya diskusi kayak sama orang lain. Lu harus nyari orang yang benar-benar lu percaya banget, yang bisa lu tumpahin ke dia semua masalah apa yang lu rasain, apa yang masalah yang lu jalanin, apa yang menjadi beban dalam hidup lu. Lu butuh perspektif dari orang lain untuk mencari validasi akan hal tersebut. Jadi lu nggak semena-mena nyari solusi sendiri karena itu bukan atau belum tentu solusi yang terbaik buat lu. Kayak kita sebagai individu itu terkadang terjebak dalam pola pikir tertentu atau terlalu fokus pada satu solusi saja sehingga kita sulit mendapatkan alternatif lain atau mungkin alternatif yang lebih baik, di mana alternatif lain atau alternatif yang lebih baik tersebut kita bisa dapatkan dari orang lain kayak gitu. nah tadi kan kayak yang tadi gue bilang kan ya kita tuh cuman butuh diskusi bukan cuman kita memang perlu diskusi kita perlu ngungkapin perlu temen cerita ya kan diskusi sama orang lain itu memang penting ya semoga aja nih dengan channel ini kita bisa ngajak teman-teman semua ya buat diskusi apa sih yang lagi kamu ngalamin apa sih yang lagi kamu yang kamu merasa terbebani gitu kita bakal tetap nggak bosan-bosan buat ngingetin kalau platform ini teman-teman bisa banget bukan kita karena kepo masalah teman-teman aku tapi seenggaknya kita bisa menjadi wadah untuk menampung kalau kesal teman-teman kan nggak mungkin juga kan kita ini ada masalah ini itu kita juga nggak kenal kan ya setidaknya kita bisa menjadi wadah buat kalian yang tidak mempunyai tempat untuk berkeluh kesah. It's okay nggak apa-apa kalaupun solusinya nggak tepat atau kurang tepat kita bisa diskusi bareng nih jadi kita tahu cara pandangnya masing-masing. Iya, sudut pandang orang terkait apa yang mereka hadapi. Iya benar banget. Kalau pemikiran gue dulu ya gimana nih cerita dulu gimana dulu atau sekarang nih Dalva nih. Gue itu kayak mau cerita atau membuang semua keluh kesah gue ke orang lain itu cuma buang-buang waktu doang. Kayak gue punya masalah gue ada beban hidup gue terus gue mau cerita ke orang lain gitu kayak enggak cuma buang-buang waktu doang kayak percuma aja gitu kayak kalau apa yang solusi apa yang mereka tawarkan kan gue cerita pasti gue karena udah bingung gue harus kayak gimana kan gue harus bagaimana akhirnya gue cerita dan ketika solusi yang mereka berikan itu udah gue pikirin sebelumnya dan itu bukan solusi yang terbaik ya menurut gue ya buat apa gitu kayak percuma gitu kan ujung-ujungnya dapat semangat ya sabar ya aku semangat aku sabar tapi bukan itu iya sih ya makanya dari itu sekarang ya gue jadi sadar pentingnya cerita ke orang lain karena yang dari dulu gue cerita itu gimana ya ngomongnya ya gue bukan cerita tentang masalah gue tapi gue lebih ke mengajak diskusi sih mengajak diskusi ke orang yang benar-benar gue percaya jadi apa yang gue rasain apa yang menjadi masalah gue ceritain
dan gue punya solusi kayak gini nih. Nah, Terus menurut menurut lu gimana solusi yang terbaik? Nah, gue diskusi nih mencari suatu kebenaran dari dua perspektif yang berbeda gitu, mencari Benar. kebenaran bersama Iya, kayak dan gitu. aku dulu juga awalnya nggak terlalu percaya gitu buat cerita, tapi dengan mancing, ngerti nggak sih, kayak aku punya masalah nih seperti ini, nggak langsung yang aku tuh punya masalah gini itu, enggak yang langsung aku cerita kayak gitu. Jadi aku lebih mancing kayak, menurutmu gimana sih kalau misalnya ada orang masalah ini terus ngambil langkah seperti ini dengan solusi seperti ini, menurutmu gimana? Terus Ya, ya padahal itu sebenarnya masalah kita tuh ya lebih ke jadi ya nggak langsung disepil masalah intinya atau apa, cuman kayak iya, seperti itu. Lama-lama juga mereka juga ngerti, paham juga, makanya nggak usah banyak-banyak kalau cerita-cerita sama orang, cukup 1-2 orang aja yang sesuai dengan porsinya masing-masing. iya, ya seenggaknya lu tahu lah kalau lu saran gue ya, kalau lu mau cerita tentang masalah lu ke orang lain, lu cari tahu dulu orang tersebut setidaknya mampu atau enggak menyelesaikan masalah lu. Jadi kayak Kapasitasnya orang. lu nggak kayak cuma buang-buang waktu doang buat cerita ke orang lain. Jadi lu harus tahu kapasitas orang itu gimana dalam menghadapi suatu masalah. Jadi lu nggak cuma buang-buang waktu buat gue cerita ke ini, gue cerita ke ini. Solusinya sama aja kan, percuma. Dan kebetulan banget dia Dava ini seorang psikolog. Iya benar, dia di Fakultas Psikologi ya. Siapa tahu teman-teman yang sedang berkeluh kesah di sini, kita bukan menjamin oh dia psikolog ini, enggak. Tapi kita di sini sama-sama diskusi antar tim, bukan antar tim ya. Mau ke Dava aja juga boleh, ke aku juga boleh gitu kan. Ya pokoknya kita menampung kok. Yang pasti lewat platform. Platform ruang.kontrakan, oke? Ruang keluh kesah. Nah ini nih Dav, penasaran juga sih aku ya, sebenarnya teman-teman juga penasaran nih kan. Kalau penasaran. Penasarannya gini kan, kamu dulu sampai sekecanduan itu ya. Nah terus cara kamu mengatasi biar bisa keluar dari zona itu tuh gimana sih, biar ya pokoknya apa yang kamu lakukan bisa sampai benar-benar cut off ya. Ya walaupun nggak cut off tapi kan ya bertahap gitu, kok bisa gitu, what way. Ya intinya sadar akan dampak yang ditimbulkan dari alkohol. Ya gue sadar ya, sekarang udah sadar kayak dampak alkohol itu buat jangka panjang nggak baik. Terus gue tahu gue hidup di dunia kan nggak selamanya, kayak gue pasti ya kadang bakal sakit, bakal kena ini kena itu. Ya dari situ gue belajar, gue nyari sesuatu atau alternatif lain yang buat gue terlepas dari adiksi tersebut. Ya salah satunya gue cari orang yang benar-benar gue anggap gue anggap mampu menghadapi apa yang menjadi masalah gue, dan gue mau cerita ke dia kayak gitu. Salah satunya pasangan ya sih. Yap, benar. Ya karena kelihatan sih kalau lu kan, kamu tuh Dawa tuh ya kelihatan emang kelihatan dia jadi lebih baik itu ketika dia ya baik-baik aja sama pacarnya gitu kan. Ya pokoknya Apa maksudnya? ya pokoknya sebenarnya ya kan kita, apalagi tadi teman kita si A ini dia eh, nggak sama keluarganya kan, ibaratnya dia kan di perkuliahan, di dunia perkuliahan dia ngekos, dan dia dia berarti sendirian dong. Dan ketika dia dia teman aja mempengaruhi dia buat minum. Kalau pasangan kan nggak tahu, siapa tahu pasangannya bisa merubah gitu loh. Pasangan itu bisa merubah keseharian kita loh. Enggak, Kalau aku ya enggak, bukan keseharian yang bener-bener itu tuh enggak. karena sebenarnya ya konsep pasangan merubah pasangannya itu enggak ada sih. Kayak Gimana? semisal lu punya pasangan nih, lu Ya. mencoba merubah pasangan lu atau pola hidup pasangan lu, nggak bisa dari kalau dari pasangan lu sendiri yang nggak mau berubah. Jadi intinya sadar diri bahwa alkohol itu nggak baik. Kayak ya memang Ya, nggak baik. nggak memungkiri lu bakal sangat memungkiri lu bakal terlepas dari alkohol, akan tetapi bertahap minimal lu coba mengurangi kadarnya dari yang semisal seminggu 2 botol 3 botol, lu kurangin seminggu cuma 1 botol. Itu lakuin selama 1 bulan atau berapa bulan. Kalau lu udah nyaman 1 botol lu kurangin lagi, kayak seminggu cuma minum berapa teguk gitu terus sampai benar-benar lu bisa menghindari alkohol tersebut. Kalau enggak lu mencari alternatif lain dengan cara melakukan apa yang bikin lu senang. Kayak semisal lu
seneng fotografi, lu keluar nyari spot fotografi, foto-foto, balik, lu seneng edit. Kalau ada masalah, bingung lagi, lu keluar foto-foto lagi, kayak gitu. Misal ada orang yang senang mancing ya, bisa mancing aja kan. Emosi. Oh, bukan. Nah, itu dia fruit tutorial untuk mengatasi teman-teman yang kecanduan Ya intinya lu coba sedikit menghindari segala sesuatu atau segala keadaan, segala situasi yang memungkinkan lu bakal minum di kondisi tersebut lah. Kayak semisal lu lagi kumpul, kalau semisal itu akan bikin lu minum lagi, mending jangan dulu. Lu coba kayak gitu aja dulu dengan mencari kesenangan lain. Emang susah sih, tapi why not? Kenapa nggak dicoba dulu kalau emang bisa gitu. Ya semoga, aku berdoa sih semoga Dava ya semakin baik ya Dav ya. Udah cukup yang kemarin-kemarin aja ya, yang untuk kedepannya buat teman-teman juga jangan sampai melampiaskan ke hal negatif. Amin. Semoga ya buat lo Siap. Yes. Ya gue tahu berat, tapi ya jangan biarin alkohol itu mengambil alih hidupmu lah, secara kasarnya, ataupun alkohol itu menguasai diri lu sendiri, karena lu itu sebenarnya dikasih pilihan, lu melakukan alkohol ya karena lu milih hal tersebut. Kalau lu milih jalan tersebut, kan harusnya ada jalan lain buat menangani masalah itu, gak harus ke alkohol. Akan tetapi kan lu yang milih tersebut. Jadi ya seandainya itu tadi ada tips dari gua, semoga itu nggak mesti berhasil di lu, tapi seenggaknya buat gambaran aja, sebagai contoh bahwa gue berhasil keluar dari zona tersebut dulu sampai sekarang. Yang penting mah niat sama konsisten ya. Kalau emang mau berubah, sebenarnya niat juga penting sih, karena kalau lu emang benar-benar niat, usaha lu pasti akan mudah. Gitu. Jadi gimana Dak? Aku nggak usah ngobain ya, nggak usah minum. Kagak usah tolol. Berarti nungguin temen aku aja ya, mau dia sibuk apapun aku tungguin. Kalau emang aku bisa tenang ya udah. Enggak, kalau buat lu, gue ada tips nih, kayak lu coba scripting dah, kayak lu tulis apa yang menjadi masalah buat lu tulis semua, lu baca, karena seenggaknya ya, kalau lu nulis semua apa yang lu rasain, apa masalah apa yang lu rasain, lu tulis semua, itu sebenarnya lu udah 50% menangani masalah lu sendiri. Itu dia Kak mengungkapkan kan sama aja ya. Kayak secara garis besar, gampangnya gini, ketika lu ada soal atau pertanyaan di ujian ya, lu coba pahami dulu apa maksud dari soal tersebut. Dari lu paham soal tersebut, sebenarnya lu sudah setengah dari menjawab soal tersebut. Paham gak? Iya. Karena kita tuh harus kayak tahu penyebab dasarnya dulu, itu kenapa. Kayak lu ada soal nih, lu pahami dulu soalnya, dan ketika lu udah paham soalnya, secara tidak langsung itu lu udah 50% menyelesaikan soal tersebut. The Lord of Dava tuh kan teman-teman, bisa banget didiskusiin. Kayak aku nih emang bener-bener lagi capek, berat banget sama hidupku dia. Teman-teman juga ngerasain kok ya. Menginjak apa nih? Menginjak beban keluarga, menginjak dewasa. Ada solusinya bersama Lord Dava. Oke. Iya. Ya semua manusia hidup di dunia kan ya pasti ada rintangannya sendiri-sendiri. Ada ya. Bagi gua masalah, bagi orang lain bukan sebuah masalah. Ada yang menurut kita sepele. Ya, bisa jadi buat gue itu adalah hal yang berat. Ya, kita tidak bisa menjustifikasi setiap masalah orang. Benar. Itu masalah berat, itu masalah ringan, itu masalah sedang, yang nggak bisa, karena perasaan orang kan beda-beda. Dan mental orang juga beda-beda untuk ngadepin masalahnya.